Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Cilos Joker yang akan mereview perkembangan ISG dan beberapa emiten jajan sore serta emiten yang mungkin bisa kita layak pantau untuk esok hari. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman untuk support ulasan saham saya, dan juga bisa masuk ke grup Telegram dan lini masa Stockbit saya yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan mereview pergerakan ISG hari ini. Hari ini ISG ditutup minus 0,05%. Hanya meretest area middle sideways di area 6033. Secara tren kita masih cukup bagus dengan membuat sudah higher, lower, dan lower high. Saya tidak berpikir akan membentuk lower low. Kenapa? Karena kecenderungan lebih mendekat dengan area resisten di 6107. Lalu secara momentum dan secara volume trend juga sudah sangat bagus. Saya pikir momentum composite sudah sangat baik untuk melanjutkan tren bullishnya dan mematahkan tren yang cukup lama, hampir dari bulan Januari hingga sekarang. Mari kita sama-sama mendukung pergerakan ISG dengan beberapa emiten-emiten pendukung dan foreign yang sudah masuk. Oke, saham pertama jajan sore yang saya hadirkan tadi untuk teman-teman Sobat Joker di grup diskusi adalah Friend. Friend tertahan di area EMA 20-nya. Saya pikir saya akan melakukan entry dan menyarankan teman-teman Sobat Joker untuk ambil di 112. Tetapi hanya terbatas di 114 dan di sini ada tweezer bottom, di mana area tweezer bottom merupakan bisa juga kita simpulkan ada tekanan beli kuat dan batasan penjualan yang kuat juga di area tersebut. Maka kita bisa ambil di area 114 sebagai area demand dengan area 112. Selanjutnya sekarang tertahan, dia punya trend line dan juga tertahan dengan pola yang cukup bagus menurut saya. Targetnya di 168 saya pikir dengan catatan dia harus break di area 134 ini. Merupakan area supply ketika dia reversal bearish karena tidak sanggup untuk melanjutkan tren yang cukup. Secara momentum memang secara volume trend juga masih cenderung bearish. Tetapi karena ada tekanan beli yang cukup, hari ini trend ditutup dengan poin 1. Kita lihat secara posisi akumulasi, foreign hari ini banyak akumulasi sebesar 12,3 miliar. Jika kita lihat secara net, maka akumulasi paling banyak dilakukan oleh CS dengan 21,9, dengan distribusi paling banyak itu ada dari YP. Beberapa bandar foreign saya pikir ya CS, ada ZP, ada TP. Foreign ada CCU yang melakukan distribusi secara domestik. CS juga mengakumulasi dengan baik. Maka friend saya pikir sudah sangat cocok dan tepat ketika kita ingin entry. Area profitnya saya pikir ya sesuai kriteria kita ada di 126, 128 dan 130 merupakan area-area kunci di friend. Saya pikir semoga saja momentum masih ada di friend karena akumulasinya sangat besar hari ini. Selanjutnya ada saham MMLP, Mega Manunggal Property. Dia membuat base di sini dan sudah membuat habit yang cukup bagus. Dan dia akan mencoba break base-nya, sideways-nya itu di poin harga di poin harga 825 sebagai bentuk bearish bullish. Area taking profit
Ketika teman-teman entry, saya pikir ini karena sudah akan menyentuh all time high ya. Kita akan ambil time frame kecil dulu untuk melihat polanya. Oke, di sini sudah tepat. Oke. Area TP lanjutan ada di 835. Kita ubah hijau dulu. Ada 835, ada 850, dan di 870. Dan ingat, setiap jajan sore itu stop lossnya di 1-2% atau 2-3%, tergantung risk and reward teman-teman dalam style trading stop loss. Kita lihat secara akumulasi ya, terjadi distribusi besar di forengnya dilakukan oleh PD, YU, dan AI, sedangkan CC, YP, dan ZP melakukan akumulasi. Saya pikir kita perlu memperhatikan ZP dan CC, AZ yang cukup besar melakukan akumulasi. Saya pikir YU melakukan distribusi biasa untuk switching sepertinya. Tetapi bagi teman-teman, secara momentum, saya pikir secara volume juga sangat bagus, maka MMLP tadi termasuk dalam jajan sore. Secara MACD dan secara RSI, momentum dan volume trend masih cukup bagus. Saya pikir akan dilanjutkan untuk esok hari. Jadi bagi teman-teman, persiapkan diri untuk taking profit di area 835, 850, dan 870. Selanjutnya ada saham MMX, Digital Media Maxima, tertahan di area Fibo retracement-nya di 1618 dan akan menjulang ke area 1885 sebagai area lanjutan untuk taking profit. Secara momentum dia melakukan pelemahan, sepertinya ya benar melakukan pelemahan, maka kita akan melakukan penarikan untuk area entry, untuk area taking profit. Areanya ada di 1805 dan 1830. Jika mampu melewati high-nya di 1855, saya pikir itu sangat bonus ya untuk teman-teman. Lalu kita lihat secara posisi bandar, apakah distribusi atau akumulasi. Yap, ini dilakukan akumulasi sebesar 7,2 miliar. Saya pikir ini sudah sangat menarik untuk saham DMMX untuk kita lihat esok hari, karena ini merupakan jajan sore yang cukup menggiurkan menurut saya. Selanjutnya ada saham BEPS. Ini merupakan saham high risk high gain karena volatile-nya. Secara momentum dia membentuk candle hammer di sini dengan mantul di area demand. Saya pikir dia akan berharap membuat morning star di sini sebagai pembentukan arah baru untuk saham BEPS ini dengan perkiraan tutup di atas 488 ya besok. Ketika tutup di atas 488, saya pikir kita bisa melakukan hold saja dengan area TP lanjutan itu di area 554 sampai 530. Tapi jika teman-teman tidak sanggup untuk melakukan hold, saya pikir area TP-nya ada di 480 dan 488. Di sini ada ekor sedikit itu di area 466 seperti itu. Area stop loss-nya jika break di area 454 ya bagi teman-teman bisa melakukan area cut loss ya di 1-2%. Kita lihat posisi bandar bagaimana di BEPS. Posisi bandar melakukan akumulasi sebesar 380,5 juta. Cukup menarik dengan volume akumulasi kecil, tetapi kita perlu perhatikan volatile di saham BEPS ini. Seperti itu. Selanjutnya ada saham yang menarik, layak dipantau sesuai saham swing trade untuk sobat joker, di mana saham poultry sebelumnya sudah saya bahas, khusus ada WMUU, ada Cepin, ada Main, dan ada Java.
Sekarang posisi Cepin ini sudah membentuk dan mengikuti pola yang sudah kita buat. Dan posisi sekarang sangat indah. Mengapa saya pikir sangat indah? Karena polanya sangat menuruti gambar yang sudah kita buat. Dia break area 6300 dan retest kembali untuk mengkonfirmasi dia punya pijakan. Nah, disinilah kualitasnya. Jika pijakan itu kuat, jika suatu pijakan itu kuat, maka dia akan siap untuk melompat ataupun berlari ataupun berjalan secara perlahan-lahan. Momentumnya masih cukup kuat dengan membentuk candle hammer dengan buyer yang cukup kencang, saya pikir. Secara momentum dan secara volume trend juga sangat bagus. Cepin dengan target 6.950 saya pikir akan tercapai ya. Jika teman-teman entry di area 6.300 sudah profit 6,32%. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman karena saya juga entry di sini sebelumnya, tetapi saya sudah melakukan switching dan taking profit di Cepin dan pindah ke Java. Yang alhasilnya ya Java masih di situ-situ aja. Jadi bagi teman-teman yang masih hold saham Cepin, saya pikir itu keputusan yang baik. Di sini ada momentum dia ketika akan melakukan golden cross. Bisa perhatikan area golden cross ini. Jika dia terjadi golden cross, saya pikir sudah sangat menarik ya. Antara EMA 20 dan EMA 50 seperti itu. Secara posisi bundle kita lihat melakukan akumulasi sebesar 2,9 miliar. Dan yang paling banyak melakukan akumulasi adalah PD, ZP, CS, dan KZ. Sementara pada sisi distribusi ada BK, AK, CC, dan GP. Karena posisi akumulasi sebesar 2,9 miliar, saya pikir momentum dan tren sebuah saham Cepin ini masih berlanjut. Selanjutnya ada saham HMA terkait isu dia melakukan Netflix melakukan investasi kepada SMA melalui video.com, itu sangat menarik juga. Sekarang posisinya tertahan, tidak mampu menutup di area supply di atas di 2310. Dan tadi sudah menyentuh area taking profit jajan sore hari Selasa yang lalu, itu di area 2340 dan 2310. Teman-teman, saya pikir entry SMA di sini ya taking profitnya sudah cukup lumayan, sekitar 8%. Ya cukup disyukuri ya bagi teman-teman ya. Jika dia mampu bertahan di area di sini, dia membentuk base atau dia konsolidasi sebentar di sini, saya akan pikir dia akan lanjut ke area 2500 sampai 2480 sebagai bentuk lanjutan supply-nya. Jika area supply 2310 ini tertembus dahulu. Secara EMA dia sudah melakukan golden cross, saya pikir sudah tren sangat positif. Secara RSI dan secara volume trend, MACD juga sangat bagus. Kita lanjut ke posisi bandarnya bagaimana. SMA melakukan distribusi, MG banyak melakukan distribusi. CS dan LG melakukan akumulasi cukup besar sebesar 21,7 dan 20,2 miliar untuk LG ya. Saya pikir ini bukan main-main nominalnya. Dan saya pikir juga SMA masih akan rally ya untuk besok. Jadi bisa diperhatikan bagi teman-teman yang masih hold SMA dan belum melakukan taking profit, saya pikir harus bersabar saja. Di area 2500 bisa menjadi area taking profit optimal. Tapi jika teman-teman masih ragu, bisa TP pertama di 2310, TP sedikit atau TP 70%, lalu TP lanjutan di 2500 sebagai area lanjutannya. Selanjutnya ada saham MAPI yang merupakan saham swing trade yang cukup lama kita ambil di area 615 sampai 620 dan sudah melakukan taking profit di area 700 kemarin, dan sekarang tertahan. Dia tidak mampu break di area 685, merupakan area krusial ketika dia akan melakukan break bullish. Secara momentum dan secara RSI masih cukup bagus, tetapi karena terjadinya penurunan kecil
ada sedikit patahan untuk lebih sideways di arah RSI-nya. Tetapi secara volume trend MACD masih bagus. Posisi MACD masih diakumulasi 2,9 miliar. Saya pikir ini bukan angka yang main-main. Dilakukan oleh OD dan KZ yang melakukan distribusi, ada YU, RX, PD, dan lain-lain. Jadi bagi teman-teman yang masih hold saham MACD, perhatikan area 685 untuk melakukan area buy ketika dia break. Tetapi jika dia tidak mampu break, saya pikir tunggu turun lagi menuju area demand-nya di 620 sama 615. Selanjutnya ada saham konstruksi yang cukup menarik. Saya pikir lain dari yang lainnya, ada Waskita. Saya sudah membuat pola gambar ini cukup lama, dan selagi masih menuruti pola, saya pikir ya kita lanjut saja. Saya menawar di harga 735 sampai 720. Jika dikasih, saya akan baru entry Waskita. Tapi secara pola dia masih bagus. Dia akan menyusul di MA20 dan sedikit membentuk pola double top. Double bottom. Dengan potensi kenaikan itu akan menuju di area 1065 sampai 1035. Secara RSI dan secara MACD masih menunjukkan proses bullish. Saya pikir ini sangat menarik untuk Waskita. Secara akumulasi juga dilakukan sebesar 3,1 miliar untuk foreign ya. Saya pikir bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Waskita bisa memperhatikan ketika dia break di area 955 atau 925. Tetapi jika teman-teman ingin HK, saya pikir sudah bisa melakukan test load sebelumnya atau menunggu di area 840 sampai 810 untuk menunjukkan dia punya retest demand. Kenapa? Karena dia tidak mampu meretest sekali lagi. Jika dia meretest, saya pikir teman-teman bisa entry ya di area 840. Selanjutnya ada saham nikel yang harganya tadi naik. Itu ada Inco yang sempat turun juga tadi sesi 1, kemudian pullback di sesi kedua, mampu melewati area supply di area 4910 sampai 4810 dan menunjukkan supply berikutnya itu di 5530 sampai 5400. Secara momentum dan secara RSI juga sangat bagus, secara volume trend juga sangat bagus. Saya pikir sebelumnya dia akan bearish trend dengan membentuk dia akan lanjut ke 41310, kemudian dia retest area demand yang menjadi area supply, kemudian dia turun lagi. Tapi karena ada sentimen yang lebih baik, kemungkinan ya Inco sudah rally untuk menuju bullish. Secara akumulasi, foreign melakukan akumulasi sebesar 29,1 miliar dengan komandonya itu di YU, KZ. Sedangkan untuk distribusi ada AK, YJ, KI, MI, KK, YP, CC, dan sebagainya. Jadi saya pikir Inco akan menunjukkan proses bullishnya akan lanjut ketika harga dia punya nikel itu juga bagus. Pola besarnya dia akan membentuk double bottom yang cukup luas. Jika terbentuk baik ya. Dengan low yang sama akan membentuk double bottom. Jika dia berhasil break, saya pikir potensi kenaikannya akan menuju di area 6810 yang merupakan area supply lanjutannya di sini. Jika polanya sesuai ya bagi teman-teman ya sangat happy ya untuk saham Inco. Sekian dulu untuk ulasan saham saya. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham berikutnya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan juga bisa bergabung di lini masa Stockbit dan juga di grup Telegram saya, yang linknya juga ada di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.